Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di pembahasan tajwid di surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. Di sini ada lafadz wa ila, yaitu di mana ini ada huruf lam, di mana huruf lam ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, wa ila, seperti itu, atau dikatakan matobi'i, ya boleh. Alasannya dibaca matobi yaitu berupa huruf lam yang berharokat berdiri. Jadi setiap ada huruf di mana huruf itu berharokat berdiri seperti ini ya, seperti ini juga ada, itu boleh dibaca matobi, yaitu alasannya ada huruf yang berharokat berdiri. Adapun untuk panjangnya yaitu satu alif itu sama dengan dua harokat atau dua ketukan, wa ila, seperti itu. Bagi teman-teman yang menggunakan cetakan Al-Quran cetakan Madinah, ya, itu harokatnya bukan berdiri seperti ini, melainkan fathahnya itu miring seperti ini. Tapi walaupun miring, akan tetapi setelah huruf lam ini di sini ada alifnya kecil, itu menunjukkan bahwa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'iyah seperti ini, ya, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi'i. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini, ya, ditulis tidak ada alifnya, akan tetapi yaitu diringkas, di mana diringkas dengan harokat berdiri. Itu juga sama menunjukkan bahwa cara bacanya huruf lam itu dibaca panjang, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, la, seperti itu, ya. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah harokatnya miring tapi ada alifnya, yaitu sama-sama dibaca panjang atau sama-sama dibaca matobi'i. Kemudian di sini ada wa ilahukum i. Di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan hamzah, ini dibaca idhar syafawi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini? Mem mati ini cara bacanya dibaca jelas, ya. Ilahukum i, seperti itu, ya. Kum i, seperti itu. Tidak boleh mem mati ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, yaitu cara bacanya tidak boleh, mem mati ini tidak boleh disamarkan. Seperti contoh wa ilahukum i, seperti itu tidak boleh. Yang benar mem mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas, kum i, ya, wa ilahukum i, seperti itu. Adapun namanya ini adalah idhar syafawi. Kalau artinya idhar itu dibaca jelas, kalau artinya syafawi itu bahwa huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari bibir, itu artinya syafawi. Adapun untuk kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati seperti ini? Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Dimana untuk huruf hijaiyah itu ada 28, kemudian dikurangi 2, yaitu dikurangi mem dan ba, maka tinggal 26, ya. Ada 26 itu semuanya hurufnya idhar syafawi. Termasuk hamzah ini, ya, termasuk hurufnya idhar syafawi. Jadi apabila ada mem mati berjumpa dengan hamzah dibaca idhar syafawi. Jadi ini, ya, hamzah, ya, seperti alif, ya. Kalau ada penulisan alif seperti ini, dimana alif ini kok berharokat atau hidup, baik harokat kasroh seperti ini, ya, atau harokat dhammah seperti ini, atau harokat fathah seperti ini namanya bukan alif, ya, bukan alif ini.
tapi ini adalah hamzah. Kalau alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat seperti ini ya, ha, ini alif. Dimana ha ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf ha berharokat fathah, huruf kedua alif. Lah alifnya ini mati, tidak pernah berharokat. Ini juga ada kufa, ini namanya alif. Ini juga ada wa, ini juga alif. Kalau alif itu selamanya mati, yaitu tidak pernah berharokat. Kalau ada penulisan seperti alif kok berharokat atau hidup seperti ini, berharokat kasroh, harokat dhamma, harokat fathah, ini namanya hamzah. Jadi mem mati berjumpa dengan hamzah dibaca idhar syafawi. Adapun untuk nadhamnya idhar syafawi wa dhillata bakil hurufi kulliha. Untuk seputar idhar syafawi, teman-teman yang masih bingung itu sudah kami bahas di episode ke-33 ya. Kemudian di sini ada ila, ini ada huruf lam. Ada huruf yang berharokat berdiri, tadi di depan sudah kita bahas. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada alif. Kalau yang ini cetakan Indonesia itu alasannya cukup ada huruf yang berharokat berdiri. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah itu alasannya itu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk yang Al-Quran cetakan di Indonesia ini alifnya tidak ditulis, yaitu diringkas dengan harokat berdiri ya. Cara bacanya sama, baik yang Al-Quran cetakan Madinah atau Al-Quran cetakan Indonesia, cara bacanya sama, yaitu dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Ila, seperti itu. Kemudian di sini ada ilahu wa, di sini ada sebuah tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf wawu, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu atau melebur, yaitu cara bacanya tanwin ini cara bacanya itu menyatu ke huruf wawu ini. Ilahu wa, seperti itu. Jadi cara bacanya tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu ini namanya idgham. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, yaitu tanwin ini cara bacanya tidak boleh dibaca jelas. Seperti contoh ilahun wa, tidak boleh. Yang benar tanwin ini langsung menyatu atau langsung idgham ke huruf wawu, itu namanya idgham. Ilahu wa, seperti itu. Adapun untuk bigunnah ya, tadi ada itu tanwin berjumpa dengan wawu itu dibaca idgham bigunnah. Kalau idgham itu artinya menyatu, kalau artinya bigunnah itu artinya dibaca ada suara berdengung, itu artinya gunnah. Jadi di samping dia idgham juga ada dengungnya, itu namanya idgham bigunnah. Kalau dibaca idgham saja tidak ada gunnahnya, itu cara bacanya cukup seperti ini, ilahu wa. Itu juga itu bisa dikatakan idgham ya, ilahu wa. Akan tetapi bigunahnya belum dapat ya. Kalau dibaca kecepatan dapat idghamnya saja, akan tetapi bigunahnya belum dapat. Salah ya, yang benar. Yang benar itu dibaca ada idghamnya juga ada gunahnya, itu dinamakan idgham bigunnah, yaitu panjangnya gunnah atau panjangnya dengung. Artinya gunnah itu dengung, yaitu panjangnya dua harokat atau dua ketukan. Ilahu wa, seperti itu ya. Jangan dibaca kecepatan. Kalau kecepatan tidak dapat gunnahnya, walaupun dapat dapat idghamnya saja, tapi gunnahnya belum dapat. Saya ulang, ilahu wa dibaca idgham bigunnah, alasannya ada tanwin berjumpa dengan huruf wawu. Adapun untuk kaidahnya idgham bigunnah itu kapan ada tanwin seperti ini atau ada non mati, yaitu bila berjumpa dengan 4 huruf, yaitu huruf ya, nun, mem, wawu, maka dibaca idgham bigunnah. Adapun untuk nadhimnya idgham bigunnah wa idgham bigunnatin biyan mulaida. Kemudian di sini ada ilahu wa, di sini ada wa, yaitu ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi wa dibaca matobi'i itu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dimana matobi'i itu kaidahnya matobi'i itu kapan ada alif seperti ini jatuh setelah harokat fathah, ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh, ada wawu mati, ini ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Jadi hurufnya matobi itu ada 3. Yang pertama ada alif ini, dimana alif menjadi matobi, yaitu syaratnya berupa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi.
Kemudian hurufnya mad tabi'i yang kedua berupa ya mati seperti ini atau seperti ini, di mana ya mati ini menjadi hurufnya mad tabi'i, yaitu syaratnya berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya mad tabi'i yang ketiga berupa wawu mati ini, di mana wawu mati ini menjadi hurufnya mad tabi'i, syaratnya berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Adapun panjangnya mad tabi'i yaitu 1 alif ya, sama yaitu 2 harokat wa seperti itu, yang ini fi, yang ini bu, seperti itu ya, itu mad tabi'i. Dimana untuk kaidahnya tadi sudah ya, kapan ada alif jatuh setelah harokat fathah, ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh, ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Adapun untuk nadumnya mad tabi'i itu wasyartuha iskanu, ini ya, wawin ba'da dham wa saknu ya'in ba'da kasril mutazam wa alifun min ba'di fathin waqa'a wa lafdhu nuhiha likuli jama'ah. Kita geser dulu. Oh nih, di sini ada ilahu wahid. Di sini ada huruf qalqalah ya, ada huruf dal. Di mana huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Seumpama kita waqaf di sini, seumpama kita berhenti di sini, maka huruf dal yang bertanwin dhammah ini harus disukunkan ya. Maka jadi mati wahid seperti itu. Ini dibaca qalqalah ya, artinya qalqalah itu yaitu ada berupa huruf qalqalah yang mati ya. Kalau ada huruf qalqalah hidup seperti ini ya. Nah, ini huruf ba juga termasuk huruf qalqalah, tapi kalau dia hidup itu tidak bisa dipantulkan atau tidak bisa dibaca qalqalah ya. Berhubung ini huruf dal ini walaupun hidup tapi ini waqaf, maka huruf ini harus disukunkan atau mati. Jadi setiap huruf apapun ya, dimana dia itu posisinya waqaf atau berhenti, baik tanwin fathah atau tanwin kasroh atau tanwin fathah atau berupa tanwin dhammah atau tanwin kasroh atau berupa harokat fathah atau harokat kasroh atau harokat dhammah, semuanya itu harus mati atau harus disukunkan. Seperti contoh ini ya, kecuali pada waqaf tanwin fathah, beda lagi kalau tanwin fathah ya, dibaca mad iwad kalau tanwin fathah. Maka huruf dal ini harus disukunkan, karena apa? Karena dia posisi waqaf, dimana huruf dal ini termasuk huruf qalqalah. Maka cara bacanya berhubung dia mati ya atau sukun ya, maka cara baca itu dipantulkan wahid, seperti itu dibaca qalqalah ya. Dimana untuk qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke berapa, ke 23. Itu qalqalah itu ada 2, ada qalqalah sughra juga ada qalqalah kubra ya. Kalau huruf qalqalah sughra itu kaidahnya itu berupa huruf qalqalah yang mati asli, yaitu tidak disebabkan karena waqaf. Kalau huruf qalqalah kalau qalqalah kubra itu alasannya itu berupa huruf qalqalah yang matinya disebabkan karena waqaf ya. Kalau contoh seperti ini posisinya waqaf itu dinamakan qalqalah kubra ya. Ini di beberapa kitab ini ada perbedaan ya. Kalau ini di kitab di kitab Jayariyah ya, ini masuk pada bacaan qalqalah sughra ya. Memang untuk kaidah awal ya, kaidah awal itu kalau yang qalqalah sughra itu alasannya ada huruf qalqalah yang mati asli, tidak disebabkan karena waqaf. Kalau qalqalah kubra itu alasannya berupa huruf qalqalah yang matinya disebabkan karena waqaf. Itu kaidah awal ya. Tapi di sini ada perbedaan. Kalau di Jayariyah ini masuk dalam kategori qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra di kitab Jayariyah itu yaitu berupa huruf qalqalah yang waqaf, di mana huruf tersebut posisinya atau berupa huruf qalqalah yang bertasdid. Seperti contoh watab itu ya. Itu qalqalah kubra balu. Kemudian pola yang kedua huruf qalqalah kubra di kitab Jayariyah lagi itu berupa ada huruf qalqalah yang mati sebab waqaf, di mana huruf qalqalah tersebut didahului huruf yang mati.
Jadi ada 2 poin untuk qalqalah kubro. Yang pertama wakof pada huruf qalqalah tentunya. Yang pertama berupa huruf yang bertasdid, huruf qalqalah yang bertasdid. Pola yang kedua wakof pada huruf qalqalah, di mana huruf qalqalah itu didahului huruf yang mati. Itu 2 kategori untuk qalqalah kubro. Seperti contoh ini loh ya. Ini loh. Seumpama kita wakof di sini tawab, nah ini harus disukunkan. Seumpama kita wakof di sini ya, maka huruf ba ini mati, maka dibaca qalqalah, yaitu dibaca ada suara pantulan. Kemudian ternyata huruf qalqalah ini di samping wakof atau berhenti di sini ternyata didahului huruf yang mati, ini alif. Lah ini baru qalqalah kubro menurut kitab Jayariyah. Jadi cara bacanya tawab. Nah, itulah lebih apa ya, qalqalahnya lebih mantap ya. Tawab seperti itu. Kalau yang ini qalqalahnya biasa wahid, ya, seperti itu biasa. Yang ini tawab seperti itu, dibedakan ya. Tapi itu di kitab Jayariyah. Adapun kitab-kitab yang lain memang seperti itu ya. Untuk qalqalah itu kaidah awal memang untuk qalqalah sughra, yaitu berupa huruf qalqalah yang mati asli, tidak disebabkan karena wakof. Kalau qalqalah kubro ada huruf qalqalah yang mati yang disebabkan karena wakof ya. Kemudian di sini ada la ilaha illa huwar rahman. Di sini ada lai, yaitu di sini kita bahas ini dulu ya. Jangan fokus pada tanda bendera ini, jangan. Kita fokus pada huruf lam yang berharokat fathah, di mana la ini terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf huruf lam yang berharokat fathah. Kemudian huruf kedua ini alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi la dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan hamzah ini ya. Tadi kalau ada huruf alif kok berharokat, itu namanya hamzah. Kalau alif itu ini ya selamanya mati, yaitu tidak pernah berharokat. Adapun tanda bendera ini bukan harokat, ini hanya untuk mempermudah bacaan, bahwa cara bacanya la ini dipanjangkan, itu saja fungsinya, hanya untuk membantu saja. Saya ulang, di sini ada la, ada matobi'i berjumpa dengan hamzah. Ternyata matobi'i dan hamzah ini perjumpaannya itu berada di 2 kalimah yang berbeda. Ini dinamakan mad jaiz munfasil. La dibaca mad jaiz munfasil, alasnya ada matobi'i ini berjumpa dengan hamzah berada di 2 kalimat yang berbeda. Itu artinya munfasil ya. Artinya munfasil itu pisah. Pisah yang bagaimana? Pisah itu perjumpaannya matobi'i inilah berjumpa dengan hamzah ini berpisah, yaitu berada di 2 kalimat yang berbeda, di mana lafal la dan lafal ilaha ini adalah 2 kalimat yang berbeda. La kalimat yang lain, ilaha juga kalimat yang lain, maka ini dinamakan munfasil atau pisah. Jadi perjumpaannya la dan ini pisah, ini dinamakan munfasil atau mad jaiz munfasil. Kalau yang mad wajib mutasil itu gandeng ini. Artinya mutasil itu gandeng, yaitu berada di 1 kalimat, di mana la ini juga dibaca matobi'i kemudian berjumpa dengan hamzah. Lah antara perjumpaannya matobi'i la dengan ini berada atau terangkai di dalam 1 kalimat, ini baru dikatakan mad wajib mutasil ya. Kalau yang pisah lain kalimat, ini contohnya dinamakan mad jaiz munfasil. Dimana untuk seputar mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu sudah kami bahas di episode ke-5. Adapun untuk panjangnya yaitu dhamma 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. La seperti itu.
Adapun untuk nandomnya mad jaiz munfasil wa intala huwa bi ukhrata shola fajaiyun munfasilun kala ilam. Untuk nandomnya yang mad wajib mutasil wa intala hamju fi kalimati fawajibun mutasilun kajaati. Untuk kaidahnya yang mad wajib mutasil itu kapan ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah terangkai di dalam satu kalimat dinamakan mad wajib mutasil. Adapun untuk kaidahnya mad jaiz munfasil kapan ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah yang terangkai di dua kalimat yang berbeda, itu namanya mad jaiz munfasil. Kemudian di sini ada ilaha, tadi sudah kita bahas, yaitu berupa ada huruf lam, ada huruf di mana huruf ini berharokat berdiri, ini dibaca mad tabi'i. Jadi ila dibaca mad tabi'i, alasannya ada huruf yang berharokat berdiri. Adapun untuk panjangnya ini yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Ila, seperti itu. Kemudian di sini ada lafal illa, ya ini juga ada mad tabi'i lagi. Dimana la ini juga terbuat dari dua huruf, yaitu huruf pertama lam berharokat fathah, huruf kedua ini alif. Atau dibalik ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca mad tabi'i. Adapun untuk panjang mad tabi'i yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Illa, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Huwar Rahmanur Rahim. Di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam, ini ada alif lam. Ya, itu ada dua hukum bacaan tajwid. Di mana saya ulang, di setiap ada kalimat, tentunya kalimat isim, di mana kalimat itu diawali alif lam, itu ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya ada idgham samsiyah. Untuk contohnya idgham samsiyah seperti ini, yaitu huwar wa dibaca idgham samsiyah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ra. Ini juga ada alif lam berjumpa dengan huruf ra, di mana huruf ra ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Yang kedua ada namanya idhar qamariyah, contohnya seperti ini ya, al-azabu ya, al-a. Ini juga ada sebuah kalimat di mana kalimat ini juga diawali alif lam ya, ada alif lam ini. Untuk yang alif lam berjumpa dengan huruf ain ini dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ain, di mana huruf ain ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Dimana untuk kaidahnya, untuk yang idhar qamariyah itu kapan ada alif lam seperti ini, bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham fi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Untuk kaidahnya yang idgham samsiyah yaitu seperti ini, kapan ada alif lam seperti ini ya, bila berjumpa dengan huruf 14 juga yang terdapat dalam nadham tifthum masil rahman tafu zifdani'am dasu adhoni yursyari falil karom, maka dibaca idgham samsiyah. Lah untuk menghafalkan hurufnya idgham samsiyah ada 14, hurufnya idhar qamariyah juga ada 14, itu sulit ya. Dimana untuk cara mudahnya ini saja ya, untuk mengenal cara mudahnya yaitu untuk mengenal idgham samsiyah itu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini cara mudah untuk mengenal bacaan idgham samsiyah. Sementara yang untuk idhar qamariyah cara mudahnya itu yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini untuk yang idhar qamariyah. Kemudian di sini ada huwar rahma. Di sini ada huruf ha. Di mana huruf ha ini termasuk huruf halak, yaitu huruf halak itu artinya huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan, itu huruf halak. Atau yang lebih terkenal huruf idhar namanya. Kalau huruf idhar itu huruf-huruf yang dibaca jelas. Jadi cara bacanya apabila ada huruf halak yang mati atau ada huruf idhar yang mati, itu cara bacanya dibaca jelas. Warroh, seperti itu. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf ini keluarnya berasal dari tengah tenggorokan ya. Adapun namanya ini adalah idhar halki. Untuk nadhumnya ini wadhir li harfi halki kasfah anna.
Kemudian di sini ada huwa rahma, yaitu ada huruf mem ini, di mana huruf mem ini berharokat berdiri atau ada huruf yang berharokat berdiri. Di depan sudah kita bahas, ini dibaca mad tabi'i. Jadi setiap ada huruf di mana huruf itu berharokat berdiri dibaca mad tabi'i, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Rahma, seperti itu. Kemudian di sini ada ar-rahim, ya, kita ini berada di akhir ayat, iya. Ini ada sebuah kalimat tadi di depan sudah kita bahas, ada kalimat yang diawali alif lam, di mana alif lam itu berjumpa dengan huruf ra, atau ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Cara mudahnya ini dibaca idgham samsiyah. Ar-ra dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ra, di mana huruf ra ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Ya. Kemudian di sini ada tadi ya kelewatan ada ra yang berharokat fathah, ya, ini aja. Ya, ra dibaca, ini ada huruf ra, ya, di mana huruf ra ini berharokat fathah, ini dibaca tafkhim, ya. Jadi ra ada 2 bacaan. Yang pertama ada idgham samsiyah, yang alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ra. Bacaan yang kedua dibaca tafkhim, alasannya ada huruf ra yang berharokat fathah. Ra seperti itu, ya, untuk menebalkan huruf ra atau dibaca tebal, ya, untuk menebalkan huruf ra yang dibaca tafkhim ini atau huruf ra yang berharokat fathah ini menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas, ya. Allah, seperti itu. Saya ulang, ra dibaca tafhim, alasannya ada huruf ra yang berharokat fathah. Adapun untuk seputar ra yang dibaca tafhim itu sudah kami bahas di episode ke-18, di mana untuk ra yang dibaca tafhim itu ada 8 pola, yaitu di mana pola pertama seperti ini, yaitu berupa huruf ra yang berharokat fathah. Kemudian pola yang kedua itu berupa ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga seperti ini berupa huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasol. Kemudian yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah, dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Huruf isti'la itu khusus tinkit itu. Kemudian yang ketujuh ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harakat dhammah. Kemudian yang kedelapan ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari kedelapan pola ra yang dibaca tafkhim itu tadi, itu sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya, ya. Kemudian di sini ada ar-rahim. Di sini ada hi dulu, kita bahas hi. Ini ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasrah, ini dibaca mad tabi'i. Hi dibaca mad tabi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian mad tabi'i ini berjumpa dengan huruf mem, di mana huruf mem ini berada di akhir ayat. Kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf mem yang berharokat dhammah ini harus disukunkan atau harus mati. Maka yang terjadi apabila mad tabi'i ini berjumpa dengan huruf yang diwakafkan atau digabungkan dengan huruf yang diwakafkan, ini bukan mad tabi'i lagi, melainkan menjadi mad arid li sukun. Jadi him dibaca mad arid li sukun, alasannya ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Adapun untuk nadhamnya mad arid li sukun tuh wa iyakun qad aradus sukunu waqfan fa aridun kanasta'inu. Dimana untuk mad arid li sukun, ya, mad arid li sukun itu mempunyai 3 wajah bacaan, ya. Yaitu yang pertama itu boleh dibaca tul. Tul itu artinya panjang, yaitu panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan seperti ini, ya. Ar-Rahim, seperti itu. Wajah yang kedua boleh dibaca tawasud. Apa artinya tawasud? Tawasud itu artinya sedang, yaitu panjangnya 2 alif atau 4 harokat, ya. Seperti contoh Ar-Rahim. Wajah yang ketiga itu boleh dibaca qasar, artinya qasar itu pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, persis seperti mad tabi'i juga boleh, ya. Seperti contoh Ar-Rahim, seperti itu juga boleh. Dimana untuk ini, ya, mad arid li sukun, ya. Jadi him mad arid li sukun itu terbuat dari mad tabi'i dulu, kemudian berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Bukan hanya ini saja, setiap mad apapun itu memang terbuat dari mad tabi'i, ya. Baik mad arid li sukun seperti ini, mad wajib mutasil seperti ini nih. Tadi mad jaiz munfasil, mad badal, mad tamkin, mad iwat, mad shelah yang tawilah, yang qasirah,
atau mat lazim, baik yang kilmi atau yang harfi, baik yang mutsaqqal atau yang mukhaffaf, semuanya itu terbuat dari mat tabi'i dulu ya. Teman-teman yang masih bingung untuk seputar bacaan mat-mat, ada banyak sekali itu terlebih dahulu memahami tentang bacaan mat tabi'i dulu ya. Karena apa? Karena bacaan mat yang lain itu terbuat dari mat tabi'i ya. Kalau kita masih bingung mengenal mat tabi'i, maka kita akan kesulitan mengenal bacaan mat yang lain. Kita bahas makharijul hurufnya. Yang pertama di sini ada huruf wawu ya. Huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang wa ya, dimana kedua bibir itu baik bibir atas atau bibir bawah itu berperan. Jadi berperan wa melibatkan kedua bibir atas dan bawah, akan tetapi tidak rapat atau renggang wa ya. Saya ulang, huruf wawu ini berasal dari kedua bibir yang renggang wa. Dimana huruf yang keluar berasal dari kedua bibir itu sebenarnya ada 3, yaitu ada huruf wawu ini, ada huruf mem, juga ada huruf ba. Akan tetapi dibedakan ya, untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, sementara untuk huruf mem dan huruf ba ini yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kita bilang ma, itu melibatkan kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah berperan, akan tetapi rapat dulu. Ma, ba, seperti itu. Beda dengan wawu, walaupun sama-sama di kedua bibir, akan tetapi ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang alias tidak rapat alias tidak nempel ya. Wa, wawi, wumpau, wawani, waw, naminal muni, mawi, waw, wani, wam. Kemudian huruf hamzah ini keluarnya berasal dari pangkal tenggorokan ya, dimana pangkal tenggorokan itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. Dimana untuk huruf halak ya, huruf halak itu artinya huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan, yaitu jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, kemudian ain, mana ain, ghin yang enggak ada ghin. Itu yang terkenal adalah huruf idhar, atau yang terkenal itu huruf halak, yaitu huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan. Walaupun keenamnya huruf itu sama berasal tenggorokan, akan tetapi dibedakan tempatnya. Untuk tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf, yaitu ini huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun ke bawah berada di tengah tenggorokan itu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ain ini dan huruf ha. Kemudian turun lagi berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kemudian huruf lam ya, teman-teman yang masih bingung untuk seputar makharijul huruf ya, itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13. Di situ ada videonya langsung kami perlihatkan, ada lidah, ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah, ada ujung gigi, ada pangkal gigi ya, ada gigi geraham juga ada, tenggorokan juga ada ya. Kami perlihatkan videonya langsung ya. Untuk ini hanya mengulang sekilas saja ya. Saya ulang, huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. La, li, lu, bel, lu, lal, la, li, lal, na, minal, mul, ni, ma, li, lal, la, li, la. Kemudian huruf ha ini keluarnya berasal dari pangkal tenggorokan ya, sama dengan hamzah tadi ya. Ha, hi, hu, bam, hu, han, hani, ha, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ini keluarnya berasal dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang, dimana pangkal lidah atau lidah bagian belakang itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kaf ini dan huruf qaf. Kaki, kubek,
kang kanikak naminal muknimaki kang kanika. Kemudian huruf mim. Huruf mim ini keluarnya berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Ma mim mu bam mu mam mani mam na minal mum ni ma mi mam mani ma. Kemudian huruf hamzah tadi sudah berada di pangkal tenggorokan, huruf lam juga sudah berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ha juga sudah berada di pangkal tenggorokan. Huruf wawu ini juga sudah berasal dari kedua bibir ya, kedua bibir yang renggang. Saya ulang, huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Tadi di depan sudah kita bahas ya. Kemudian huruf ha ini belum. Huruf H ini keluarnya berasal dari tenggorokan bagian tengah, di mana tenggorokan bagian tengah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf H ini dan huruf Ain. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Kemudian huruf dal. Huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gisari bagian atas. Dan tin tu bet tu dan tani tat naminal mut ni mati dan tani ta. Kita geser dulu. Ya Allah. Kemudian huruf lam ini tadi sudah berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit. Huruf hamzah juga sudah berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ha berada dari pangkal tenggorokan. Hamzah berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf lam sama semuanya berasal di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ha ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf wawu berasal dari kedua bibir yang renggang. Kemudian huruf ra. Huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Arari, aruper, alurar, alari, arar, naminal mur, nimari, arar, arani, aram. Kemudian huruf H ini keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan. Tadi sudah H ya, sudah. Tenggorokan bagian tengah ya. Jadi tenggorokan bagian tengah itu dibagi dua huruf, yaitu huruf H ini dan huruf Ain ya. Kemudian huruf mim berasal dari kedua bibir yang rapat. Tadi sudah belum ya. Mim sudah ya. Huruf nun ini belum. Huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nani, no, pen, nunan, naninan, naminal, mum, mani, nan, nanina. Huruf ra tadi sudah berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf A juga sudah berasal dari tengah tenggorokan. Huruf ya tadi ya belum ya. Ya ini keluarnya huruf berasal di tengah lidah ya, di mana tengah lidah itu ditempati tiga huruf, yaitu huruf ya ini, huruf jim dan huruf shin ya. Ya, yi, yu, bei, yu, yai, yani, yai, naminal, muini, mai, yai, yani, ya. Kemudian huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Ma, tadi sudah ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, naminal, mum, ni, mami, mam, mani, mam. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.